anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pada bagian pertama saya sudah bahas tentang 5 indikator atau 5 ciri solat yang berkualitas atau solat yang bermutu. Maka pada bagian yang kedua saya akan bahas tentang upaya yang harus kita lakukan agar solat kita benar-benar menjadi berkualitas atau bermutu. Yaitu ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, janganlah kita persepsikan solat itu semata-mata hanya sebagai sebuah kewajiban. Tapi persepsikanlah kalau solat itu sebagai sebuah kebutuhan. Kita yang butuh kepada Allah. Butuh apa? Butuh pertolongan Allah, butuh perlindungan Allah, butuh rahmat atau kasih sayang Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi." Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amal perbuatannya. Qila, lalu dikatakan, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Wala ana." Ya, termasuk saya. Illa an yataghammadaniyallahu birahmatih. Hanya saja karena Allah menganugerahkan rahmatnya kepada aku. Jadi berdasarkan hadis ini jelas bahwa kita masuk surga bukan semata-mata karena amal perbuatan kita, tapi karena rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita butuh rahmat Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Nah, solat sebagai media untuk menyampaikan kebutuhan kita itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar solat kita benar-benar menjadi bermutu, berkualitas, janganlah solat itu kita persepsikan semata-mata hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi persepsikanlah bahwa solat itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, baik nikmat yang melekat dalam tubuh kita maupun nikmat yang terhampar di alam semesta. Belum lagi nikmat kita memiliki pasangan, belum lagi nikmat kita memiliki keturunan, nikmat memiliki kekayaan, nikmat memiliki jabatan, karir, dan lain-lain. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sholat terus-menerus sampai kakimu bengkak-bengkak?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Berdasarkan hadis ini jelas bahwa sholat dalam pandangan Rasulullah bukan hanya semata-mata sebagai sebuah kewajiban, tapi juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ketiga, ketika kita sholat, bayangkan bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah melihat kita. Allah memperhatikan gerak-gerik kita dalam sholat. Allah memperhatikan bacaan-bacaan kita dalam sholat. Allah mendengar doa-doa kita yang kita panjatkan dalam sholat. Yakinkan itu,
ketika kita sedang menunaikan ibadah sholat. Inilah yang disebut dengan mental ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa lakukan itu, fa innahu yaraka, maka yakinkanlah bahwa Dia, Allah, yaraka, melihat kamu. Kemudian yang keempat, bayangkan ketika kita sholat, jangan-jangan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir dalam hidup kita. Sebab siapa yang bisa menjamin keberlangsungan kehidupan manusia pada masa berikutnya kalau bukan karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta membuktikan berapa banyak orang yang sebelumnya dia masih sempat berbincang-bincang dengan kawannya, dia masih sempat berjamaah dalam melaksanakan sholat wajib, masih sempat berjabatan tangan, masih sempat berkelakar. Beberapa jam kemudian kita dengar kalau dia sudah tidak ada, kalau dia sudah meninggal dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maut akan mengintaimu walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam bentengan yang kokoh kuat. Dan dalam sebuah hadis pun Rasulullah menegaskan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi bayangkan ketika kita sholat, jangan-jangan sholat yang kita lakukan pada saat itu adalah sholat yang terakhir dalam kehidupan kita. Kalau Allah masih berikan usia panjang, ketika kita sholat zuhur masih panjang usia kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar, maka bayangkan lagi ketika kita sholat asar, jangan-jangan sholat yang kita lakukan pada saat itu adalah sholat yang terakhir dalam kehidupan kita. Begitu seterusnya. Ini bisa membantu untuk bisa menciptakan sholat kita lebih berkualitas, lebih bermutu. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah hendaknya kita berusaha memahami bacaan-bacaan sholat kita, sehingga ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, kita memahami itu maknanya adalah Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan atau kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam hati kita berkata, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, alam pemelihara alam semesta. Ketika kita membaca doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, kita tahu juga maknanya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutupkanlah aib-aibku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan memahami bacaan-bacaan sholat, ini juga bisa membantu agar sholat kita benar-benar menjadi lebih bermutu. Tentu saja kalau memang agak sulit kita memahami bacaan sholat secara sekaligus, maka kita pelajari secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya lama-kelamaan rampung seluruh bacaan sholat, maknanya kita bisa mengerti. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 langkah yang patut kita lakukan
agar sholat yang kita lakukan benar-benar menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu. Sebab sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal perbuatan seorang hamba yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in soluhat soluhalahu sairu amali. Kalau sholatnya bagus, bagus juga amal-amalnya yang lain. Wa in fasadat fasadalahu sairu amali. Tapi kalau sholatnya rusak, rusak juga amal-amalnya yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk merealisasikan langkah-langkah yang dapat menjadikan sholat kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas, semakin bermutu. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat, merupakan ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.